Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah tatkala ada saudara kita yang sakit, hendaknya bagi kita untuk menjenguknya. Hakul muslimi alal muslimi sit. Hak seorang muslim terhadap muslim itu ada 6 kata Nabi. Salah satunya, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguklah dia, tengoklah dia. Bahkan Nabi SAW mengabarkan kepada kita, innal muslima idza ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia menjenguk saudaranya yang sakit, maka pada hakikatnya dia di taman-taman surga sampai dia kembali dari menjenguk sahabatnya tersebut yang sakit. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah mengatakan, apabila seorang menjenguk saudaranya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan mendoakan untuknya sampai sore. Dan jika dia menjenguknya sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan untuknya sampai pagi hari. Oleh karenanya, jika kita melihat sejarah Nabi SAW, sirah Nabi SAW, ya, yang memiliki akhlak yang sangat indah, beliau sering menjenguk sahabat-sahabatnya yang sakit. Terkadang sahabat karibnya, terkadang yang lebih tua, terkadang yang lebih muda, anak-anak sekalipun. Bahkan terkadang beliau menjenguk wanita, terkadang beliau menjenguk non-muslim. Ya, ini termasuk indahnya akhlak Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Karena akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak yang mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Nah, ketika kita menjenguk sahabat kita yang sakit, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, ya, perhatikan waktu kita menjenguk. Jangan sampai, mohon maaf, kita menjenguk jam 12 malam misalkan. Waktunya orang yang sakit untuk istirahat. Dengan kita menjenguknya pada jam tersebut, mungkin bukan malah menyenangkan orang yang sakit, tetapi malah ya menyusahkan dia, mengganggu dia. Maka kita harus pandai-pandai mencari waktu yang tepat. Memang tidak ada waktu yang khusus dari Nabi SAW, tetapi ini dikembalikan kepada urf. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Uruf itu digunakan dalam hal-hal yang tidak ada batasannya dalam syariat. Oleh karenanya di rumah sakit biasanya ada aturan menjenguk. Kapan waktunya? Ya, itu hendaknya untuk diperhatikan. Supaya kita ketika menjenguk, tujuannya adalah membahagiakan, menggembirakan, memotivasi, bukan malah kemudian membuat dia terganggu. Yang kedua, di antara adab ketika menjenguk adalah hendaknya bagi kita untuk ya menanyakan kabarnya. Rasulullah SAW ketika menjenguk sahabat Abu Bakar yang sakit, menjenguk Bilal, ditanya kabarnya. Kaifa bika ya Bilal, kaifa bika ya Abu Bakar, bagaimana keadaanmu wahai Abu Bakar, bagaimana keadaanmu wahai Bilal. Ya. Karena ketika kita bertanya seperti itu menunjukkan kedekatan, menunjukkan persaudaraan, perhatian ya seorang kepada saudaranya. Dan di antara adab ketika kita menjenguk saudara kita adalah ya hendaknya bagi kita untuk mendoakan. Ya, doakan. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Ya, pembersih dosa-dosa kita insya Allah. Demikian juga ketika Nabi SAW menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala sakit, beliau mengatakan Allahumma shfi Sa'dan
Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Jadi doa. Karena doa seorang mukmin kepada sahabatnya, kepada saudaranya, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan kecintaan dan kasih sayang seseorang kepada saudaranya. Ya. Maka jangan lupa doa. Ini sangat penting. Betapa banyak orang sembuh karena sebab doa yang dipanjatkan oleh sahabat dan teman-temannya, keluarganya. Dan di antara adab juga adalah jangan terlalu lama ketika jenguk. Diajak ngobrol ke sana kemari, sehingga orang yang sakit tadi ya nggak punya waktu untuk istirahat, mau ngusir juga nggak enak, ya. Jadi seperlunya saja, ya seperlunya saja. Kecuali kalau memang kehadiran kita ya dikehendaki oleh pasien, ya nggak boleh pulang sama dia misalkan, ya memang dia betul-betul menginginkannya, ya itu lain urusan. Tapi hukum asalnya jangan terlalu lama, karena biasanya itu memberatkan, dia butuh istirahat, ya. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika kita menjenguk sahabat kita yang sakit adalah memberi motivasi kepada dia, menggembirakan dia. Karena Nabi SAW mengatakan, min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahi. Termasuk amalan yang paling baik, kamu memasukkan kegembiraan di hati saudaramu. Kita mengatakan misalkan, Masya Allah, wajahmu sudah semakin ceria, bentar lagi sembuh insya Allah. Begitu, menyenangkan. Jangan malah, mohon maaf, ya sakit apa? Oh sakit kanker. Aduh, ya parah nih. Kemarin tetangga saya kanker mati, misalkan. Jangan, karena itu akan membuat dia sedih. Segala sesuatu yang membuat sedih saudara kita, maka itu dilarang. Ya, dilarang. Dan di antara adab menjenguk orang yang sakit adalah ya meruqyahnya. Kita ruqyah dia dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah syifa, obat. Salah persepsi sebagian orang bahwa Al-Quran itu hanya untuk orang kesurupan. Tidak. Al-Quran ini adalah obat untuk segala penyakit. Baik penyakit-penyakit yang zahir, yang nampak, maupun penyakit-penyakit yang batin, yang tidak nampak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai syifa, ya, sebagai obat. Makanya Nabi SAW ya, beliau ketika menjenguk sahabatnya yang sakit, beliau meruqyah. Ya, kadang diruqyah dengan surat Al-Fatihah, dengan ayat kursi, dengan muawwidzat, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, qul huwallahu ahad, ya, dan ayat-ayat Quran lainnya. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sakit, dan semoga Allah SWT menyembuhkan kita semuanya dari penyakit-penyakit, baik penyakit syubhat maupun penyakit syahwat maupun penyakit yang zahir maupun yang batin. Ya, demikian beberapa adab terkait menjenguk orang yang sakit. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.